Baik, perkenalkan nama saya Devan Livau dari kelas Pengolahan Citra, NIM 17. Di sini kami akan membahas eh, sistem yang sudah kami buat, yaitu web web absensi menggunakan record wajah yang telah kami susun. Eh, Next. Nah, eh, di sini kami terdiri dari 5 anggota, yaitu Tias, kemudian saya, Devan, kemudian ada Ryu, kemudian ada Rio, dan ada Bayu. Next. Nah, apa sih itu sistem absensi berbasis face scanning? Sistem yang sudah kami buat itu adalah sistem pencatatan kehadiran yang menggunakan pengenalan wajah atau face recognition sebagai metode utama mengidentifikasi dan mencatat kehadiran seseorang, baik itu karyawan, siswa, atau peserta dalam suatu kegiatan. Kemudian mungkin beberapa slide kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Pranyan Puspa NIM 24. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari sistem yang kelompok kami buat. Yang pertama itu ada perekaman data wajah. Wajah pengguna direkam dan disimpan dalam database sistem saat proses registrasi awal. Yang kedua itu ada pemindai wajah saat absensi. Ketika pengguna ingin melakukan absensi, kamera akan memindai wajah pengguna. Terus yang ketiga itu ada pengenalan wajah atau face recognition. Sistem membandingkan wajah yang dipindai dengan data wajah yang tersimpan menggunakan algoritma pengenalan wajah, contohnya LBPH, Engine Face, atau Deep Learning Model seperti FaceNet. Yang terakhir itu ada pencatatan kehadiran. Jika wajah dikenali, maka sistem akan mencatat waktu dan tanggal kehadiran secara otomatis ke dalam sistem. Baik, terima kasih. Slide-selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan nama saya Rio. Di sini saya akan menjelaskan library yang kami gunakan untuk membangun sistem. Yang pertama ada Flash, yang dimana framework web untuk routing, handling form, dan rendering HTML. Lalu yang kedua ada OpenCV atau CV2 untuk deteksi dan pengenalan wajah dengan kamera. Yang ketiga ada NumPy atau NP, mengubah citra menjadi array numeric atau matrix untuk proses pelatihan. Yang keempat ada pil atau pillow yang digunakan untuk membaca dan konversi gambar ke grayscale. Yang kelima ada OS yang dimana membuat folder otomatis membaca file gambar di directory. Yang terakhir yang terakhir ada date time untuk mencatat waktu kehadiran di file attendis.csv. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Bayu. Nah, di sini nama saya Krisna Bayu Saputra, NIM 28. Masuk ke bagian dataset dan toolsnya akan saya jelaskan. Masuk ke dataset yang digunakan yaitu hard cascade dan frontal frontal face dan default XML. Masuk ke model hard cascade untuk mendeteksi wajah atau didapat dari OpenCV. Habis itu ada data wajah atau folder tempat menyimpan gambar wajah hasil rekaman. Habis itu ada latihan wajah atau training XML yang dimana file hasil pelatihan model wajah dengan LBPH atau Local Binary Partner Histogram masuk ke log attendance uh, CSV. File CSV tempat mencatat absen wajah. Habis itu ada templates atau index HTML. Template HTML untuk tampilan form dan tombol pada browser. Habis itu ada tool yang digunakan yaitu Bootstrap atau via CDN untuk mempercantik form HTML. Habis itu ada VS Code atau PyCharm atau editor untuk
coding Python dan Flash. Habis itu ada exam, IP, dan localhost tools. Tidak wajib, tapi kadang digunakan untuk localhost dev. Sebaiknya jalankan Flash dari terminal saja. Dan Google Chrome atau Firefox untuk menjalankan aplikasi di browser. Habis itu masuk ke penjelasan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke demonstrasinya. Halo teman-teman, jadi perkenalkan saya Tias dari perwakilan kelompok aksen dari visi testing. Ya. Jadi saya akan menjelaskan dan juga mempraktekkan langsung atau mendemonstrasikan langsung dari jalannya web yang kami aktif. Dari penjelasan dulu ya, jadi web kami ini untuk menjalankan absen gitu ya, dan juga menjalankan absennya itu dari proyek ini gitu. Jadi kita yang kita perlukan itu adalah yang pastinya itu adalah data dari wajah yang akan absen gitu ya, akan mengisi hadiran pada sistem gitu. Jadi data itu ditangkap langsung dari kamera device gitu ya, menggunakan CCTV, di mana CCTV mengkontak langsung ke nanti gitu ya, nanti akan berbentuk seperti ini ya teman-teman, kalau ini. Nah, dia akan berbentuk matrix gitu ya, matrix sesuai apa yang ditangkap dari data wajah gitu. Jadi data wajah kita apa, yang misalkan data wajah kita itu seperti ini ya, nanti di konvertnya akan menjadi seperti ini, yang seperti ini. Lalu untuk CSS-nya seperti biasa, ini kami lebih ke warna hijau gitu. Ini untuk tampilan gitu, dan untuk tombol-tombolnya ya, untuk nama aku gitu, untuk ada juga button submit gitu. Lalu kita ke aplikasinya gitu, aplikasi toolsnya gitu. Jadi kita memiliki beberapa library yang kita gunakan gitu, seperti Flash itu untuk recording, untuk menghubungkan ke RNL yang pastinya. Lalu juga ada CP2 yang digunakan untuk menangkap gambar gitu ya, menangkap gambar dari kamera yang digunakan di device gitu ya, lalu mengimportnya ke OS gitu, untuk OS itu untuk membuat folder ini gitu ya. Lalu dari OS juga kita nanti gitu ya, folder nanti ini dilihat aja gitu ya. Seperti saya berikan tadi bahwa nanti ini berguna untuk training SNL ini mengubahnya ke angka gitu ya. Lalu di sini juga ada image gitu ya, pillow dari image itu untuk grayscale gitu. Untuk pengaplikasiannya ini ada fans untuk terhubung ke website-nya gitu ya. Lalu ada ini juga
untuk halaman utama gitu, di mana ada nama, nih matkul, status, sama waktu. Itu untuk status dan waktunya itu nanti akan muncul ketika prosesnya sedang berjalan atau sudah selesai seperti itu. Lalu di dalam proses rekam wajah itu yang pastinya ada nama nih dan matkul yang harus diisi terlebih dahulu sebelum kita melakukan rekam wajah gitu. Jika ini tidak ada, itu tidak akan bisa untuk merekam wajah seperti itu. Ketika sudah mengisi nama dan juga matkul, maka data wajahnya akan bekerja dan membuka video capture ya. Jadi dari situ di mana yang terbuka di kamera itu adalah dari video itu di capture jadi beberapa gambar gitu ya. Nah, ketika kameranya tidak mau terbuka, itu statusnya akan gagal membuka kamera seperti itu. Lalu ketika statusnya tidak gagal untuk membuka kamera, maka ini akan berlanjut ke dalam proses ini. Jadi di mana dari nama matkulnya itu digunakan untuk nama dari capture video capture tadi. Lalu di sini akan di capture sebanyak 30 kali atau saat kita mengklik itu akan langsung selesai untuk rekam wajahnya gitu. Lalu setelah itu akan muncul status rekam wajah berhasil seperti itu. Nah, lanjut ke training gitu ya. Di dalam proses training ini dari data wajah yang disimpan itu akan diproses oleh MP. Nah, jadi MP memproses capture gambar tadi yang berupa ini itu menjadi angka tadi ya. Jadi di sini ID-nya MP gitu. Nah, setelah itu kalau semisal tadi tidak ada rekaman wajah, lalu kita klik langsung training untuk wajah, itu statusnya akan mengatakan tidak ada wajah yang terdeteksi untuk training seperti itu. Jadi setelah di training gitu ya dari capture tadi, dia akan masuk ke static training tadi yang di sini. Ya, jadi bisa berarti aja di training SMR. Ya, seperti itu. Lalu kita ke metode. Nah, di metode ini terdapat proses gitu metode absen, maksudnya saya maaf. Jadi kita ada absen gitu ya. Dalam metode absen ini itu ada program yang berjalan ketika kita mengisi nama di matkul sama itu harus diisi. Lalu dia akan mengambil data dari training SMR untuk mengecek gitu apakah dari data yang sebelumnya di input itu sudah dilakukan training atau belum. Jadi kalau belum, ini akan muncul status modal belum dilatih. Misalkan klik tombol training data gitu. Lalu di sini juga kalau semisal sudah dilatih, itu akan muncul di status training SMR itu akan dicari gitu ya, lalu akan dicocokkan gitu.
Sebelum dicocokkan, kalau semisal kamera gagal terbuka saat pemasangan, itu bakal ada status gagal merah di monitor kamera gitu ya. Lalu kalau semisal di namanya berbeda gitu, dia akan mengeluarkan status tidak diketahui dan statusnya gagal seperti itu. Tapi kalau tidak ada halangan apapun dari pengambilan data dari SNA dan internal itu, dia akan mencocokkan dari video capture yang sedang jalan gitu. Dan dari video capture yang sedang berjalan itu, dia akan berjalan itu ke vektor dari vektor yang sudah didapatkan tadi di TNL atau dicocokkan, dan statusnya akan muncul berhasil jika kita klik tombol key ya. Nah, dan kita akan muncul, dan setelah key klik itu statusnya akan muncul sudah absen dan waktunya juga terlihat. Jadi kita coba aja untuk sekarang gitu ya. Di sini sudah ada. Nah, kita klik nama. Saya sudah mengklik sudah pernah terima saya gitu ya. Jadi untuk teman-teman karena jadi ada error, jadi karena itu tidak bisa berbarengan dengan video capture yang ada di sini, jadi kita ulang gitu ya. Nah, kita lakukan proses rekam wajah terlebih dahulu gitu ya. Di sini sudah ada rekam wajah. Nah, ketika sudah rekam wajah itu statusnya pasti teman-teman. Kalau misalnya ulang, jadi rekam wajah berhasil gitu. Ketika rekam wajah berhasil itu dia datanya, kita tunggu statusnya sampai berhasil teman-teman. Nah, di sini kalau yang berhasil, lalu kita absen. Nah, di absen ini dia akan muncul di sini teman-teman. Nah, di sini kita klik Q. Ini tidak diseleksi ya. Jadi kita klik Q aja untuk menghentikan video capture-nya. Lalu di sini akan terindikasi bahwa absennya berhasil statusnya, dan yang absen itu namanya Tias di jam ini. Nah, ini akan memunculkan nama serta waktu absen saja. Tapi di data sudah akan masuk langsung sama matkul teman-teman. Nah, begini. Nah, jadi yang absen itu adalah Tias. Yang 32 di mata kuliah pengolahan kita di tahun 2025 di bulan ke-6 di tanggal 22 di jam 18.47 yang statusnya adalah berhasil. Jadi seperti itu teman-teman untuk website yang sudah kami buat gitu. Dan lanjut ke slide berikutnya. Oke, terima kasih untuk semuanya atas perhatiannya. Mohon maaf sebelumnya kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.